Puji Tuhan saudara, Shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Di dalam program Renungan Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori. Dan saudara kembali akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program renungan malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kembali kami berkumpul bersama. Kembali kami rindu firman-Mu memberkati kami. Biarlah ya Tuhan firman-Mu menguatkan, meneguhkan setiap anak-anak-Mu. Berkati kami semua melalui firman Tuhan. Setiap hati yang lemah diteguhkan, yang susah dihiburkan. Bapa yang baik, berfirmanlah, terangi hati kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang mengurapi hamba dan mengurapi setiap anak-anak-Mu. Kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini, masih dalam seri topik tentang bagaimana mengusir setan, bagaimana melawan setan, bagaimana mengalahkan setan. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita punya kuasa, kita punya potensi untuk melawan dan mengalahkan setan. Dan setan memang harus dikalahkan, harus dilawan, karena kalau tidak, setan akan selalu berusaha untuk mengganggu, setan akan selalu berusaha untuk menimbulkan masalah, persoalan, karena dia akan selalu berusaha untuk membinasakan setiap manusia, menyesatkan setiap manusia. Itu sebabnya saudara, kita harus sadar bahwa setan harus dilawan, dan kita harus sadar bahwa kita punya kuasa untuk melawan setan. Nah, itu sebabnya kita terus akan belajar. Dalam beberapa seri video ke depan kita masih akan belajar bagaimana melawan setan, bagaimana mengalahkan setan. Adapun di dalam video ini kita akan belajar dari Markus pasal yang ke-9 mulai ayat 38 sampai ayat 31. Kita akan belajar lagi kebenaran-kebenaran firman Tuhan, apa yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya tentang bagaimana melawan dan bagaimana mengalahkan setan. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini kepada setiap saudara dan akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Markus pasal yang ke-9, mulai ayat 38 sampai ayat 41. Demikian firman Tuhan. Seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Janganlah kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepada kamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya." Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana satu kali murid-murid melihat bahwa ada seseorang yang bukan bagian dari murid, di mana konteksnya di sini bukan bagian dari murid adalah
bukan bagian dari orang-orang yang selalu mengikut Yesus. Nah, tetapi orang ini sekalipun dia bukan bagian dari murid, tetapi ada hal yang spektakuler yang dia lakukan, yaitu dia mengusir setan. Dan pada waktu itu murid-murid merasa terganggu karena ada orang yang bukan bagian dari mereka yang selalu mengikut Yesus setiap hari, mengikut Yesus setiap hari bersama Yesus. Tetapi orang itu punya kuasa untuk mengusir setan. Tetapi orang itu bisa mengusir setan. Lalu kemudian murid-murid itu berkata, kami akan melarang dia, kami akan mencegah dia. Tetapi Yesus berkata, jangan cegah dia. Nah saudara, dari peristiwa ini kita akan belajar, kok bisa orang ini mengusir setan? Bagaimana orang ini mengusir setan? Dan apa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya dari peristiwa bagaimana orang ini mengusir setan. Nah, saudara, kita lihat ada beberapa hal yang kita akan belajar bagaimana kita bisa mengusir setan ketika kita menerapkan firman yang akan kita belajar ini, saudara. Ayat 38 tadi dikatakan, kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Hal pertama yang ditegaskan di sini, saudara, adalah bahwa orang yang bukan bagian dari murid itu tadi, yang telah mengusir setan itu dan berhasil mengusir setan itu, dia mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus. Karena dikatakan dia mengusir setan demi namamu. Jadi orang itu mengusir setan demi nama Yesus. Jadi dia mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus. Nah, sekali lagi saudara, saya menegaskan berulang-ulang bahwa iblis hanya takut nama Yesus. Setan hanya takut nama Yesus. Setan tidak pernah takut kepada benda-benda. Setan tidak pernah takut kepada mantra-mantra. Setan tidak pernah takut kepada minyak-minyak dan sebagainya dan sebagainya. Setan hanya takut kepada satu nama yang berkuasa, satu nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya kepada nama itu setan takut. Nah, itu sebabnya orang ini ketika dia menggunakan nama Yesus untuk mengusir setan, maka setan pun lari dan setan pun berhasil diusir. Saudara, saat ini saya mau menyadarkan saudara, saya mau menegaskan kepada saudara bahwa ada satu nama yang ajaib, ada satu nama yang berkuasa, yang melaluinya setan pun bisa diusir. Melalui nama tersebut setan pun akan pergi. Karena nama itu nama yang ajaib, nama itu nama yang berkuasa. Itu sebabnya cintailah nama itu, milikilah nama itu, dan gunakanlah nama itu dalam kehidupan saudara. Hidupilah nama itu dalam kehidupan saudara, dan biarlah melalui nama itu saudara mengalami perkara-perkara besar dalam hidup saudara, dan melalui nama itu setan pun dikalahkan di dalam kehidupan saudara. Nama itu adalah nama Yesus, nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Doa-doa saudara pun sampai kepada Tuhan jika saudara menaikkan doa saudara beralaskan nama itu, didasarkan kepada nama itu, karena nama itulah yang membedakan doa saudara dengan doa orang lain. Di dunia ini setiap manusia berdoa dengan cara masing-masing, dengan keyakinan masing-masing, tetapi doa saudara akan menjadi berbeda
ketika saudara menggunakan nama itu, yaitu nama Yesus Kristus. Karena nama itulah yang telah menjadi pengantara antara kita dengan Tuhan. Nama itulah yang telah menyambungkan manusia dengan Tuhan. Oleh nama itulah manusia dilayakkan. Oleh nama itulah manusia ditebus. Oleh nama itulah manusia dihubungkan kembali dengan Bapa, sehingga manusia bisa dekat lagi dengan Bapa dan manusia bisa memohon secara langsung kepada Bapa. Nama yang ajaib, yaitu nama Yesus. Saudara, itu sebabnya biarlah saudara memiliki nama itu menjadi nama yang berkuasa. Tapi bukan berarti orang-orang menggunakan itu dengan sembarangan maka nama itu menjadi nama berkuasa. Saudara, dalam pelayanan saya mengalami begitu banyak kali mendengar nama itu malah digunakan menjadi bahan ejekan. Orang-orang ketika saya merintis, misalnya saya tinggal di gereja, ada orang-orang lewat dan menggunakan nama itu dengan nada ejekan. Mereka berteriak dengan nama itu ketika mereka lewat di gereja dan menjadikan itu bahan ejekan. Mereka tidak tahu bahwa nama itu menjadi nama yang berkuasa. Ada juga orang-orang yang menggunakan nama itu, tetapi nama itu tidak menjadi nama yang berkuasa. Ketika mereka sebutkan nama itu tidak berkuasa untuk mengusir setan. Bukan nama itu sebenarnya yang tidak berkuasa, adalah mereka tidak mengalami kuasa sekalipun mereka menggunakan nama itu, karena mereka menggunakan nama itu dengan cara yang salah, sehingga mereka tidak mengalami kuasa ketika mereka menggunakan nama itu. Nah, itu sebabnya saudara, gunakanlah nama itu dengan cara yang benar. Nanti dalam poin kedua kita akan lihat bagaimana kita menggunakan nama itu dengan cara yang benar. Tetapi hal yang pertama yang saya mau tegaskan di sini saudara, bahwa ada satu nama yang ajaib, ada satu nama yang berkuasa, yang melaluinya saudara mengalami hidup yang berkemenangan, yang melaluinya saudara bisa mengusir setan. Saudara memiliki kuasa ilahi ketika saudara menggunakan nama itu. Itu sebabnya hargai nama itu. Itu sebabnya hormati nama itu. Dan itu sebabnya sebutkan nama itu dengan penuh hormat, dengan penuh rasa kasih, dengan penuh kesadaran bahwa hanya melalui nama itu setan bisa diusir. Hanya melalui nama itu kuasa Allah dinyatakan, yaitu nama Yesus. Naikkanlah doa-doa saudara kepada Tuhan, kepada Bapa, dengan berdasarkan nama itu. Serukan permohonan-permohonan saudara kepada Tuhan dengan beralaskan nama itu, karena melalui nama itulah permohonan kita sampai kepada Bapa. Nama yang ajaib, nama yang indah, yaitu nama Yesus. Nama Yesus. Biarlah nama itu terukir dalam hati saudara. Biarlah nama itu menjadi nama yang saudara rindu untuk mengucapkannya. Menjadi nama yang indah dan sering terucap dari dalam mulut saudara. Dan ketika itu menjadi nama yang indah dalam kehidupan saudara, maka nama itu akan menjadi nama yang berkuasa ketika saudara sebutkan, ketika saudara serukan nama itu menjadi nama yang berkuasa. Puji Tuhan saudara. Jadi yang pertama yang bisa kita lihat di sini bahwa iblis, setan bisa diusir, setan bisa dikalahkan melalui nama yang berkuasa, yaitu nama Yesus. Lalu kemudian yang berikutnya di sini dikatakan bahwa, Guru, kami melihat seseorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami mencegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Jadi waktu itu saudara, murid-murid mencegah orang ini ketika dia berhasil mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus. Murid-murid mencegah dia.
Karena murid-murid berpikir bahwa dia bukan bagian dari sejumlah orang, ke-12 murid yang mengikut Yesus. Jadi mereka berpikir dia tidak berhak. Sehingga mereka mencegah dia, jangan gunakan nama itu untuk mengusir setan. Mungkin saja waktu itu didasari oleh iri hati murid-murid. Kenapa? Orang ini kok bisa mengusir setan? Padahal dia bukan bagian dari kami. Dan mereka melarang orang ini untuk menggunakan nama itu. Tetapi Yesus berkata, jangan larang dia. Jangan cegah dia. Karena tidak seorang pun yang sanggup mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Jadi bagi Yesus sebenarnya singkatnya, orang itu adalah muridnya. Versi yang ada pada murid-murid waktu itu adalah murid Yesus harus seperti mereka. Tetapi bagi Yesus bahwa orang itu bisa mengusir setan demi namanya, berarti orang itu sebenarnya sudah menjadi bagian dari muridnya. Yesus berkata, barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Jadi Yesus sedang menegaskan bahwa orang itu ada di pihak kita. Jadi bahasa dia bukan murid Yesus waktu itu sebenarnya hanya versi dari murid-murid Yesus. Sedangkan bagi Yesus orang itu adalah pengikutnya. Orang itu adalah murid-muridnya. Saudara, artinya untuk bisa mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus, maka kita harus menjadi pengikut Kristus. Kita harus menjadi murid Yesus. Murid Yesus dengan catatan di sini bukan versi seperti yang dipikirkan oleh murid-murid, tetapi seperti yang dimaksudkan oleh Yesus. Saudara berkuasa melawan setan, mengusir setan, mengalahkan setan jika saudara adalah murid Yesus. Karena sebagai pengikut Yesus, sebagai murid Yesus, saudara bisa menggunakan nama Yesus dengan penuh kuasa dalam mengusir setan. Nah, saudara, kita bisa melihat di dalam Alkitab di mana satu kali ada sekelompok orang, yaitu anak-anak Skewa. Ketika mereka melihat bagaimana murid-murid mengusir setan, maka mereka juga terobsesi untuk mengusir setan. Dan akhirnya mereka mengusir setan dari orang yang mengalami gangguan kuasa kegelapan. Dan ketika mereka berusaha untuk mengusir setan dan mereka pakai nama Yesus untuk mengusir setan, maka yang terjadi adalah firman Allah mencatat setan itu menggagahi mereka. Artinya setan itu melawan mereka dan setan itu mengalahkan mereka sehingga mereka lari dengan telanjang. Artinya apa, saudara? Bahwa bukan otomatis ketika nama Yesus digunakan maka setan lari, setan takut. Bagaimana nama itu menjadi nama yang berkuasa itu tergantung hidup orang itu. Itu tergantung bagaimana status orang itu di dalam Tuhan. Karena nama itu bukan mantra, tetapi nama itu akan menjadi nama yang berkuasa ketika nama itu menjadi nama yang berkuasa dalam kehidupan orang itu. Dan ketika nama itu menjadi nama yang berkuasa dalam hidup orang itu, maka ketika dia menggunakan nama itu juga akan menjadi berkuasa ketika dia mendoakan orang lain, ketika dia mengusir setan. Nah, masalahnya anak-anak Skewa itu tidak mengenal Yesus, bukan pengikut Yesus, belum menyerahkan hidup mereka kepada Yesus. Sehingga ketika dia menggunakan nama Yesus untuk mengusir setan, yang ada setan malah yang mengusir mereka sehingga mereka lari terbirit-birit. Saudara, saya punya pengalaman yang unik. Satu kali kami ada satu kelompok, ada beberapa orang sedang mendoakan orang yang kerasukan setan. Dan pada waktu itu saya masih dalam proses belajar di sekolah Alkitab. Lalu kemudian ada senior kami yang memimpin kami dalam mendoakan orang yang kerasukan tersebut. Artinya secara otomatis pemimpin kami ini yang banyak berperan.
Dia yang menumpangkan tangan, dia yang menengking, sedangkan kami hanya ikut dari belakang menumpangkan tangan. Tetapi ada kejadian yang sangat unik pada waktu itu, bahwa ketika dia menumpangkan tangan kepada orang yang kerasukan itu, nah sedihnya waktu itu adalah orang yang mengalami kerasukan setan tersebut menampar dia, menampar senior kami yang sedang menumpangkan tangan atas orang ini, yang sedang mendoakan orang ini, yang sedang menengking setan. Dia ditampar oleh orang tersebut. Nah, ketika dia ditampar, dia emosi. Akhirnya dia tampar kembali orang yang sedang mengalami kerasukan itu, saudara. Ini kejadian yang agak unik dan agak lucu, tapi itulah yang terjadi. Hal yang saya belajar dari sini adalah bahwa bukan berarti semua orang yang menggunakan nama Yesus maka kuasa Allah dinyatakan. Buktinya senior saya pada waktu itu ketika dia tumpangkan tangan, dia tengking-tengking setan, malah orang yang kerasukan setan itu menampar dia. Setan bukannya pergi, tetapi tamparan dari orang yang kerasukan itu yang didapatkan. Padahal dia juga menggunakan nama Yesus. Dia tengking setan dengan menggunakan nama Yesus. Dia usir setan itu dengan menggunakan nama Yesus. Tetapi kuasa Tuhan tidak dinyatakan. Padahal dia sudah teriak-teriak, dia sudah dengan suara keras mengusir setan demi nama Yesus. Tetapi setan tidak lari, malah dia ditampar. Nah, saudara, satu kali saya punya pengalaman berbeda. Jam 4 pagi saya ditelepon oleh satu keluarga untuk mendoakan anak mereka yang sedang kerasukan setan. Dan waktu itu, saudara, ketika saya datang, sedihnya adalah bahwa sudah ngumpul beberapa dukun di situ. Rupanya dari tadi mereka sudah memanggil dukun untuk mengusir setan ketika anak itu mengalami kerasukan. Tetapi dukun itu tidak sanggup membebaskan orang tersebut. Dukun tersebut tidak sanggup mengusir setan tersebut, karena sekali lagi seperti di video-video sebelumnya saya sudah tegaskan bahwa setan tidak akan melawan dirinya sendiri, tidak akan pernah. Setan dia berusaha, dia bersatu hati, dia berjuang untuk menyesatkan sebanyak mungkin orang. Dia tidak mau melawan dirinya sendiri. Nah, ketika pada malam itu, pada pagi itu, sudah sekian jam orang-orang ini, dukun-dukun ini berusaha mengusir setan tetapi tidak dapat. Akhirnya orang tua anak ini terpikir untuk memanggil saya, sehingga mereka telepon saya dan akhirnya saya datang ke sana. Itu yang sedih sekali, saudara. Seringkali manusia di dunia ini ketika mengalami masalah langsung lari kepada dunia, bahkan lari kepada dukun. Ketika sudah hancur-hancuran, berantakan semuanya karena iblis, karena setan, karena dukun tidak pernah menolong, tidak bisa menolong mereka. Dan setelah hancur-hancuran semuanya baru dipanggil pendeta. Tetapi pada waktu itu saya datang, dan ketika saya datang, saya lihat anak itu sedang menjerit-jerit. Saya lihat anak itu sedang berteriak-teriak, kadang ketawa, kadang keteriak. Lalu kemudian saya berdoa sebentar. Setelah berdoa saya datangi anak ini. Lalu saya berbisik, dalam nama Yesus Tuhan membebaskanmu. Dan ketika saya berbisik di telinganya, dalam nama Yesus Tuhan membebaskanmu, langsung seketika anak itu dibebaskan. Dan dia dilepaskan sampai hari ini. Dahsyat Tuhan, saudara. Tadinya diteriakin, ditengking setan dengan menggunakan nama Yesus, yang ada adalah tamparan. Tapi ketika dibisikkan nama Yesus, malah setan lari. Artinya apa? Bukan metodenya yang penting. Dalam saudara mengusir setan, bukan metodenya, bukan teriakannya, bukan masalah lembutnya, bukan masalah kerasnya suara kita, tetapi itu adalah masalah nama yang kita gunakan dan siapa yang menggunakan nama itu. Karena kalau orang yang menggunakan nama itu bukan pengikut Kristus sejati,
maka orang itu tidak akan bisa mengusir setan. Yang ada adalah tamparan yang akan datang. Tetapi bagi pengikut Kristus yang sejati, mau diteriakin, mau dengan suara biasa, mau dengan suara lembut, setan akan lari. Kenapa? Karena setan takut atas nama Tuhan yang digunakan oleh orang yang merupakan pengikut Kristus sejati. Jadi saudara, untuk saya dan saudara mengalami kuasa ilahi, kita dapat mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus, nama yang ajaib itu. Kita harus hidup sebagai pengikut Kristus menurut versinya Tuhan. Kita harus menjadi pengikut Kristus. Kita harus menjadi orang-orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, bahwa dengan kita menggunakan namanya yang ajaib, kita akan mengalami kuasa ilahi. Kita akan mengalami keajaiban Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya usirlah setan dengan nama Yesus. Tapi saudara juga harus membenahi diri dalam saudara menggunakan nama itu. Ketika saudara hidup dalam dosa dan saudara gunakan nama itu tidak akan menjadi nama yang berkuasa dalam hidup saudara. Tetapi ketika saudara hidup menjadi pengikut Kristus sejati dan saudara hidup dalam kebenaran, maka saudara akan mengalami bahwa nama itu nama yang berkuasa. Ketika saudara usir setan dengan nama itu, dan saudara yang menggunakan nama itu adalah orang yang hidup benar sebagai pengikut Kristus, maka saudara akan lihat kuasa Allah yang dahsyat dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Lalu kemudian yang terakhir saudara, dikatakan mulai ayat yang ke-40, barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena namaku adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Oke, ditegaskan oleh Yesus lagi bahwa kalau orang tersebut menggunakan namaku dan dia menghidangkan secangkir air dengan menggunakan namaku, artinya dengan tulus, maka hal kecil pun dia gunakan, hal kecil pun dia kerjakan, maka dia terima upah. Dia sudah menjadi pengikut Kristus. Jadi pengikut Kristus itu bukan seperti versi murid-murid harus begini, harus begitu, harus begini, dan harus begitu. Sama seperti di zaman ini saudara, bahwa seringkali dianggap sah menjadi orang Kristen itu bahwa kalau dia begini tidak melakukan ini, tidak melakukan itu. Atau misalnya lagi ada yang berkata bahwa pengikut Kristus yang sejati itu adalah tidak lagi melakukan adat, sehingga di gereja itu adat pun dilarang. Yang terjadi adalah masyarakat susah didekati gara-gara konsep yang primitif seperti itu saudara, dan sebagainya dan sebagainya. Nah saudara, bagi Yesus, ketika kita mengerjakan sesuatu demi namanya dengan satu ketulusan, dengan benar, bahkan menghidangkan secangkir teh saja, secangkir air saja, itu sudah bukti murid Kristus. Karena sekali lagi dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikutku, ia tidak akan kehilangan upahnya. Dia sudah menjadi bagian dari murid Kristus, dan hal yang terakhir ditegaskan adalah bahwa ia tidak akan kehilangan upahnya. Jadi saudara, orang yang menggunakan nama Yesus dan dia adalah bagian dari pengikut Kristus menurut versinya Tuhan, maka orang itu tidak akan kehilangan upahnya. Artinya ketika kita menjadi murid Kristus dengan benar, dan kemudian kita menggunakan nama Yesus dalam hidup kita, mengusir setan, kita menggunakan nama Yesus untuk berbuat sesuatu, kita menggunakan nama Yesus untuk menolong orang lain, kita menggunakan nama Yesus untuk menjadi berkat bagi orang lain, maka kita akan menerima upah. Bukan saja kuasa Tuhan yang akan dinyatakan dalam hidup kita, bukan saja kuasa ilahi yang kita alami dalam hidup kita, malah ada upah yang akan kita terima.
sekalipun hanya menghidangkan secangkir air. Sangat simpel, sangat sederhana, sangat sepele, tetapi itu pun ada upah yang disediakan bagi kita. Itu artinya, saudara, sebagai pengikut Kristus yang sejati, jika kita menggunakan nama Yesus dengan benar, kita hidupi nama itu, maka bukan saja kita mengalami kuasa ilahi, tetapi kita pun akan menerima upah daripada Tuhan. Ada upah yang disediakan bagi orang-orang yang menghidupi hidupnya dengan menjadi pengikut Kristus sejati dan menggunakan nama Yesus dengan benar. Nah, sekali lagi yang menjadi masalah seringkali, saudara, adalah bahwa begitu banyak orang yang menggunakan nama Yesus, yang menjadi orang Kristen, tetapi tidak sungguh-sungguh orang Kristen sejati, tidak menggunakan nama Yesus dengan benar, dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Tidak mengalami kuasa ilahi, dan orang yang seperti itu juga tidak akan menerima upah dari Tuhan. Jadilah pengikut Kristus yang sejati dan gunakanlah nama Yesus dengan benar. Maka saudara akan mengalami kuasa Tuhan dan saudara akan menerima upah. Nah, saudara, sebagai koreksi juga, begitu banyak orang hanya menggunakan nama Yesus demi kepentingan. Ketika dia berdoa, berseru kepada Tuhan, meminta sesuatu yang dia rindukan, yang dia butuhkan, dia menggunakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, dalam nama Yesus atau nama Yesus digunakan bukan saja ketika kita meminta, memohon terhadap segala kebutuhan kita, kepentingan kita dan sebagainya, tetapi di sini dikatakan menghidangkan secangkir air dalam nama Yesus, ada upah yang menanti. Artinya apa, saudara? Nama Yesus itu juga gunakanlah dalam saudara berbuat baik kepada orang lain, maka nama itu akan menjadi nama yang berkuasa dalam hidup saudara. Gunakanlah nama Yesus untuk menjadi terang bagi orang lain, maka nama itu akan menjadi nama yang berkuasa dalam hidup saudara. Gunakan nama Yesus untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk memberkati jiwa-jiwa, untuk menjadi saksi bagi jiwa-jiwa. Gunakan nama Yesus untuk saudara berbagi berkat kepada orang lain. Gunakan nama Yesus untuk saudara menjadi terangnya Tuhan. Maka nama itu akan menjadi nama yang berkuasa dalam hidup saudara. Tetapi kalau nama itu hanya berfungsi bagi saudara ketika saudara punya kepentingan, berdoa, berseru untuk kebutuhan kepentingan saudara, maka nama itu tidak akan menjadi nama yang berkuasa dalam hidup saudara. Puji Tuhan, saudara, saat ini kembali kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah memberkati kita kembali, bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang punya kuasa ilahi untuk mengusir setan. Setan bisa dikalahkan, setan bisa kita tundukkan. Percaya, saudara, bahwa saudara lebih berkuasa daripada setan. Saudara punya kuasa untuk mengusir setan, saudara punya kuasa untuk menaklukkan setan, saudara punya kuasa untuk mengalahkan setan. Saudara tidak akan diganggu oleh setan, karena setan akan lari dari kehidupan saudara. Kalau hari ini ada hidup saudara yang saudara merasa hidup saudara berat oleh karena diganggu oleh kuasa kegelapan, ditipu oleh kuasa kegelapan, dipengaruhi oleh kuasa kegelapan, atau mungkin saudara sedang hidup dalam ketakutan, saudara sedang hidup dalam kekhawatiran, saudara mengalami kegagalan demi kegagalan dan saudara merasa itu karena setan, maka saat ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa sebenarnya saudara punya kuasa ilahi. Sebenarnya saudara bisa mengusir setan. Sebenarnya saudara bisa menaklukkan dan mengalahkan setan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah saudara mengusir setan dengan cara yang benar? Apakah saudara percaya bahwa saudara punya kuasa untuk mengusir setan? Dan apakah saudara tahu caranya bagaimana mengusir setan? Kita bersyukur sampai di video ini kita telah belajar banyak bagaimana mengusir setan, saudara. Yang pertama kita belajar dari video ini adalah bahwa usirlah setan dengan menggunakan nama Yesus, karena setan hanya
takut kepada nama Yesus. Setan hanya akan lari kalau kita menggunakan nama Yesus. Jadi naikkan doa-doa saudara dengan beralaskan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua, saudara tidak akan mengalami kuasa ilahi dengan menggunakan nama Yesus sekalipun jika hidup saudara tidak menggambarkan bahwa saudara sebagai murid Kristus yang sejati. Jadi, jadilah murid-murid Kristus yang sejati, maka saudara akan mengalami bahwa kuasa nama Yesus itu nyata dalam hidup saudara. Tanpa kita menjadi murid Kristus yang benar, nama Yesus tidak akan kita alami. Kuasa nama Yesus tidak akan kita alami dalam hidup kita. Itu sebabnya jadilah pribadi-pribadi pengikut Kristus yang sejati. Dan kemudian yang terakhir saudara, kalau kita menggunakan nama Yesus dengan benar, kita hidup benar sebagai murid Kristus, dan kita gunakan nama itu dengan penuh kuasa, maka saudara akan menyaksikan bahwa kedahsyatan Allah dinyatakan. Dan bukan hanya kuasa dan kedahsyatan Allah dinyatakan, kita pun akan menerima upah. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita perangi setan, mari kita kalahkan setan dengan nama Yesus. Kita kalahkan setan dengan menjadi murid Kristus yang sejati, dan kita kalahkan setan, dan kita akan menerima upah atas pelayanan kita, atas apa yang kita kerjakan dalam nama Yesus. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Buka hati saudara, terima firman Tuhan, dan terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara. Mari ambil sikap berdoa dan alami kuasa Tuhan ketika kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Hari ini kami kembali belajar bagaimana kami bisa menang melawan setan. Bagaimana kami bisa berkemenangan dalam hidup kami terhadap serangan setan. Karena setan akan selalu berusaha untuk menjatuhkan kami. Tapi kami menang, kami berkemenangan. Kami belajar Tuhan bahwa setan bisa diusir dari kehidupan kami, dari segala aspek kehidupan kami, dengan menggunakan nama-Mu, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini, apapun latar belakang kehidupan mereka, bagaimanapun situasi kehidupan mereka saat ini, saya berdoa ya Tuhan, jamah mereka. Ajar mereka menggunakan nama Yesus, nama yang berkuasa itu. Kalau mungkin saat ini ada di antara mereka yang sedang berbeban berat, ada masalah, persoalan, ada kehancuran malah yang mereka alami, baik itu di tengah keluarga, baik itu di tengah ekonomi, oleh karena campur tangan kuasa kegelapan. Hamba berdoa ya Tuhan, tolong dan tolong anak-anak-Mu ini. Tuhan kiranya campur tangan dalam hidup mereka, membela mereka ya Tuhan, membela mereka, dan biarlah mereka menggunakan nama Yesus sebagai nama yang berkuasa. Dalam nama Yesus berkati mereka dan ajar mereka Tuhan hidup sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Mereka bukan hanya menggunakan nama Yesus, tetapi mereka benar-benar menghidupi bagaimana seharusnya sebagai pengikut Kristus, supaya nama itu menjadi nama yang berkuasa dalam hidup mereka. Dan ajar mereka bertindak, berbuat, menjadi berkat, menolong orang lain, bersaksi dan sebagainya, dengan menggunakan nama Yesus, nama yang ajaib. Maka pertolongan-Mu akan nyata bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami kembali akan mengusir setan dengan penuh kemenangan, karena kami memakai nama yang ajaib, nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Jadikan mereka pemenang-pemenang dalam mengusir setan. Bebaskan mereka, lepaskan mereka, dan biarlah kuasa ilahi melingkupi mereka, dan biarlah mereka selalu menggunakan nama Yesus untuk berkemenangan dalam hidup mereka. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami
Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Kita akan menaikkan pergumulan saudara, kerinduan saudara, topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan saudara, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Allah sanggup mewujudkan. Apa yang menjadi beban persoalan saudara, Allah sanggup mengangkat segala beban saudara. Apa yang menjadi masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita percaya kepada Tuhan yang tiada yang mustahil bagi Dia. Dan mari kita terus bermohon, tekun bermohon, karena Allah pasti menjawab kita. Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang telah menaikkan doa-doa saudara sekian waktu, tetapi sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa saudara. Teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab segala permohonan doa saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan saudara di hadapan Tuhan dengan bersepakat di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini sebentar kita akan bersyukur. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena sebenarnya Allah tahu segala sesuatu. Allah tahu yang kita inginkan. Tetapi Dia menyuruh kita berdoa. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah perkenanan Tuhan. Jika Allah berkenan, maka apapun akan Tuhan kerjakan, dan tiada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan. Angkat hati, pikiran, dan suara saudara untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Engkau Allah yang memberi kami kesempatan kembali untuk merendahkan diri, berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Syukur bagimu Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau. Kami puji Engkau. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan segala pergumulan anak-anak-Mu, menaikkan segala permohonan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala pergumulan, segala kerinduan dan permohonan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan segala permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada kerinduan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada persoalan yang saudara hadapi secara khusus saat ini, saudara rindu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari terlebih dahulu ungkapkan itu di hadapan Tuhan saudara. Saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Bapa, hamba datang menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang menaikkan kerinduannya di hadapan Tuhan. Mereka yang sedang berseru di hadapan-Mu atas segala persoalan, atas segala kerinduan mereka, atas segala permohonan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang sanggup mewujudkan segala
kerinduan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup mewujudkan ya Tuhan. Kalau saat ini ada persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang mereka angkat kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mewujudkan Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu dari segala beban, dari segala persoalan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah namamu, mulialah namamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saat ini ada anak-anakmu yang memiliki persoalan masalah khusus dalam kehidupan mereka, yang sedang mereka panjatkan kepada Tuhan, dengarkan Tuhan. Engkau Allah yang peduli kepada anak-anakmu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anakmu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, tolong anak-anakmu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga. Ada saudara yang merindukan sesuatu di tengah keluarga saudara. Ada saudara yang merindukan keharmonisan terjadi di tengah keluarga saudara. Mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua, campur tangan-Mu dalam kehidupan orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas orang tua mereka. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati sanak saudara, berkati semua anggota keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keharmonisan, damai sejahtera Tuhan nyata di tengah keluarga anak-anak-Mu, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, mungkin ada saudara yang sedang sakit. Saya rindu berdoa khusus bagi yang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya saudara bahwa Allah sanggup untuk menyembuhkan. Datang kepada Dia, serahkan segala penyakit saudara dengan penuh iman. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa bersama, bersepakat bersama, memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami bersepakat dengan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau tetap bekerja menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung, kami berdoa
jamah pencernaannya Tuhan, kerjakan kesembuhan, normalkan asam lambungnya, di dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anakmu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anakmu saat ini yang mengalami sakit diabetes, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anakmu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar, mengerjakan mujizatmu, mengerjakan kesembuhan untuk menyembuhkan anak-anakmu yang sakit diabetes, anak-anakmu yang sakit hipertensi ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke, dalam nama Yesus. Tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang hipertensi, normalkan kembali yang mengalami stroke, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, normalkan kolesterol mereka di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit ginjal, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagimu. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah harus menjalani cuci darah, dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, tumor, dalam nama Yesus. Tuhan menyembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Kami percaya mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit diangkat dari dalam tubuh mereka, dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, damai sejahtera menjadi bagian anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan mungkin ada saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Kesembuhan Tuhan kerjakan bagi saudara. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi di channel ini, saudara, bahwa mereka disembuhkan. Kalau saudara saat ini juga disembuhkan, silakan saksikan mujizat yang Tuhan kerjakan, kesembuhan yang saudara alami. Saksikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus. Maka kesaksian saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang, saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, saksikan itu kepada orang lain. Saat ini saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami kemerosotan ekonomi. Mari datang kepada Tuhan, Allah sumber berkat. Dia sanggup memulihkan ekonomi saudara. Mari datang kepada Tuhan. Harapkan Tuhan mengerjakan pemulihan ekonomi di tengah-tengah keluarga saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi, mungkin karena kondisi yang ada sekarang. Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, pulihkan ekonomi anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, Tuhan angkat, Tuhan majukan keadaan ekonomi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan, sehingga ekonomi anak-anak-Mu bisa bangkit dan berkembang. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati bisnis mereka, berkati kalau mereka berdagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu.
Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan ketika hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu, berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu saat ini yang terlilit hutang, hamba berdoa, ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan anak-anak-Mu sehingga hutang-hutang mereka bisa dilunasi ya Tuhan. Bebaskan anak-anak-Mu dari lilitan hutang. Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang memberkati, berkati para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani. Tuhan campur tangan, Tuhan ulurkan tangan-Mu memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka pelihara, apa yang mereka tanam, semuanya bisa berhasil ya Tuhan, dan ekonomi mereka dibangkitkan. Bahkan pangan bagi bangsa ini tercukupi oleh karena para petani berjuang. Berkati para petani ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus, sehingga keluarga-keluarga mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para pegawai PNS dimanapun mereka bekerja. Tuhan memberkati, biar apa yang mereka kerjakan ya Tuhan itu berdampak, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para medis ya Tuhan, di mana menghadapi situasi dan kondisi sekarang mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan, biarlah Tuhan memberkati para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai mereka, jauhkan dari segala virus. Berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat bagi mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan di dalam doa ini saat ini. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, doa-doa saudara telah dinaikkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Imani bahwa doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Berkati anak-anak-Mu, doa-doa mereka telah dijawab oleh Tuhan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Anak-anak-Mu akan bersaksi di kolom komentar video ini. Anak-anak-Mu akan bersaksi di luar sana. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagi keluarga mereka, sehingga banyak orang yang akan dikuatkan oleh karena mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa ini. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab berdoa, bermohon supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia,
Kerjakan mujizat-Mu, kerjakan perkara besar bagi Indonesia ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, biar sekalipun di masa yang sulit seperti ini, ekonomi bangsa kami tetap bisa bertahan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami bisa meningkat tahap demi tahap. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, berkati keamanan bangsa kami, sehingga perlindungan, penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya dalam nama Yesus. Keadaan politik bangsa kami juga terus Tuhan jagai, terus Tuhan lindungi, Tuhan memberkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya keadaan ekonomi, keamanan politik bangsa kami terus akan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemerintah kami yang sedang mengemban tugas mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka ya Tuhan mengabdi bagi bangsa ini. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya yang mengemban tugas untuk memimpin bangsa ini. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, kepala desa, lurah, kepala lorong, semuanya sampai jajaran terendah. Semuanya ajar mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para pemerintah kami dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa ini. Ajar hamba-hamba-Mu mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka untuk menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus, berkati umat-umat Tuhan, supaya umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga semakin banyak orang-orang di bangsa ini bisa dibawa kepada Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang ada di bangsa ini mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan semakin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, semua organisasi gereja berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya untuk menjadi alat, jadi terang-Mu ya Tuhan, menjadi alat memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa ini. Ajar kami umat-umat-Mu, ajar gereja-Mu juga berperan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan, kemajuan ekonomi bangsa, keamanan bangsa. Berkati pakai semuanya ya Tuhan untuk memajukan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemulihan bangsa ini dari situasi pandemi yang ada saat ini, Tuhan campur tangan sehingga virus segera bisa diatasi dan bangsa ini bisa melaju kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, doa-doa seruan anak-anak-Mu telah dinaikkan kepadamu. Doa-doa syafaat kami telah dinaikkan kepadamu. Kami percaya doa kami didengar dan Allah sanggup menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Percaya bahwa doa-doa dan seruan kita telah dijawab oleh Tuhan. Allah mendengar seruan saudara, Allah mendengar jeritan hati saudara, bahkan Allah tahu bahasa tetesan air mata saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah bahwa doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan, Allah telah mendengar dan Allah telah menjawab kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saat ini saudara sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saat ini saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, sehingga setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara didoakan,
silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini, saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Dan dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting di channel ini, saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel renungan malam hari ini, saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.